Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati, ingkang kula hormati sedaya ibu-ibu majelis taklim Masjid As-Salam, istighfarnya kita, mohon ampunannya kita, karena kita faham bahwa Allah menghendaki A, kok yang kita lakukan B. Kita tahu salah. Tapi kalau kita tidak pernah melakukan proses pembelajaran, kita melakukan B, ternyata Allah menginginkan A, kita nggak pernah tahu. Tahunya bahwa Allah menginginkan A karena kita ngaji. Oh, yang selama ini kita lakukan B, kok salah, ada keliru, maka kita mohon ampun, langsung bersegeralah beristighfar. Maka hadis Rasulullah mengatakan bahwa ditundanya umur kita sampai sekarang masih hidup. Mungkin ibu ada yang umur 40 tahun, ada yang 50, ada yang 30, sing nom-nom. Kaya aku wis tak kunjul pamane. Itu kata Rasulullah, kita sekarang masih hidup ini cuma ditunggu kapan istighfarnya. Itu loh. Jadi ditundanya umur kita sampai sekarang ini adalah Allah menunggu istighfarnya kita sebagai hamba Allah, kapan istighfar. Maka kita harus banyak-banyak istighfar. Ini salah satu ilmu yang kita pahami. Sekarang logikanya gini, Bu. Gimana orang mau istighfar? Gimana orang mau minta ampun? Wong dia nggak tahu kesalahannya di mana. Kok nggak tahu kesalahannya? Nggak pernah ngaji. Loh kok nggak pernah ngaji? Males. Loh kok males? Nah, di sini permasalahan. Jadi itu akan menjadikan mata rantai apabila kita sudah digoda oleh setan dengan rasa males, dengan rasa segen, dengan rasa aras-arasan. Itu adalah pintu kegelapan yang akan kita hadapi selanjutnya. Karena kalau orang sudah terdapat pintu kegelapan, maka dia tidak akan tahu apa yang harus dia lakukan karena gelap. Tapi kalau orang mendapat hidayah, petunjuk, semangat ngaji, sehingga tahu A, tahu B, sehingga begitu di dunia ini ada ABC, mana yang harus kita lakukan, kita tahu. Insya Allah kita terjaga dengan ilmu kita. Nah, disinilah bahwa ketaatan kita kepada Rasul sebagai contoh, dan hanya Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamin Nabi, penutup para Nabi, dan sampai hari kiamat tidak akan terjadi lagi Nabi-Nabi baru. Kalau ada yang mengaku Nabi pasti itu palsu, maka kita sekarang tinggal bagaimana menggali, mengamalkan apa yang pernah kita pelajari melalui firman Allah dan hadis Rasulullah yang sahih. Itu aja yang penting. Kita semua tidak ada yang mengklaim sebagai orang yang sempurna. Kita semua tidak ada yang mengklaim bahwa kita adalah orang yang paling takwa. Tidak ada sama sekali. Tapi kita berusaha untuk menjadi orang takwa. Kita berusaha untuk menjadi manusia, hamba Allah yang senantiasa apa yang kita omongkan, apa yang kita lakukan, Allah ridho dengan apa yang kita lakukan itu. Itu aja yang penting. Karena kalau Allah tidak ridho, mau sholat sebanyak apapun, ini Bu ya penting,
Mau sholat sebanyak apapun, mau sedekah sebanyak apapun, mau puasa sebanyak apapun, kalau Allah nggak ridho, nggak jadi pahala. Tapi sedikit kita amalkan, kita ridho dengan amal kita, dan Allah ridho juga dengan usaha kita yang sudah maksimal. Tidak disebut dalam kuantitas, karena ridho dengan ridho, maka itu akan menjadikan hasil yang bermanfaat buat kita di yaumil akhir. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.